Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu metode analisis vitamin secara kualitatif dan kuantitatif dengan mata kuliah analisis pangan dan hasil pertanian. Baik, sebelumnya itu, apa yang dimaksud dengan vitamin? Vitamin adalah senyawa organik yang sangat penting bagi tubuh kita. Meskipun kita membutuhkannya dalam jumlah yang sangat kecil, vitamin memiliki peran vital dalam berbagai proses metabolisme tubuh. Vitamin membantu tubuh mengubah makanan menjadi energi, memperbaiki jaringan, dan mendukung sistem kekebalan tubuh. Nah, vitamin ini bisa dianalisis dengan serangkaian prosedur yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengukur kandungan vitamin dalam suatu sampel, baik itu makanan, suplemen, atau jaringan tubuh. Analisis vitamin ini kita dapat dibagikan menjadi dua, seperti analisis kualitatif vitamin, yaitu analisis kualitatif vitamin yang untuk menentukan jenis vitamin yang ada dalam suatu sampel. Ini seperti menjawab vitamin apa aja yang ada di sini. Nanti seperti di sampel itu ada warna apa, itu menandakan ada vitamin C. Nah, untuk analisis kuantitatif, itu bertujuan untuk mengukur jumlah atau kadar vitamin dalam suatu sampel, seperti menjawab berapa banyak vitamin C, X yang ada di sini. Oke, jadi vitamin itu untuk proses metabolisme tubuh kita, karena kita butuh vitamin-vitamin, seperti vitamin C yang membantu metabolisme tubuh. Nah, di vitamin juga ada dua analisis kualitatif, ada analisis seperti analisis kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif untuk menunjukkan adanya vitamin dan kuantitatif untuk menunjukkan berapa kadar vitamin yang ada di dalam sampel. Menonton dan saya akan menjelaskan tentang vitamin B1. Vitamin B1 atau tiamin adalah vitamin larut air yang penting untuk metabolisme energi dan kesehatan sistem saraf. Tiamin berperan dalam mengubah karbohidrat menjadi energi yang dibutuhkan untuk stamina tubuh dan membantu memproduksi neurotransmitter acetylcholine atau fungsi saraf dan otot yang optimal. Selain itu, vitamin ini mendukung kesehatan jantung dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Sumber utama vitamin B1 meliputi gandum utuh, kacang-kacangan, daging, dan biji-bijian. Kekurangan vitamin B1 dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti beri-beri yang dapat mempengaruhi saraf dan fungsi jantung. Analisis kadar vitamin B1. Metode kualitatif yang seringkali menggunakan teknik uji warna seperti reaksi tiamin yang memberikan perubahan warna jika tiamin ada dalam sampel. Misalnya, dengan menambahkan peroksifer cyanida atau zat lainnya, tiamin membentuk warna tertentu yang menunjukkan keberadaannya. Metode ini lebih sederhana, cepat dan cocok untuk screening awal, tapi tidak memberikan informasi mengenai jumlah pasti vitamin B1 yang ada. Metode kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk menentukan konsentrasi spesifik vitamin B1 dalam sampel. Teknik-teknik ini lebih kompleks dan akurat, biasanya melibatkan alat laboratorium seperti kromatografi cair kinerja tinggi (HPLC) atau spektrofotometri. Pada HPLC, vitamin B1 dipisahkan dari komponen login dalam sampel lalu diukur berdasarkan intensitas sinyal yang sesuai dengan konsentrasinya. Spektrofotometri juga mengukur intensitas cahaya yang diserap oleh vitamin B1 yang dapat dikonversi menjadi nilai kuantitatif. Metode kuantitatif memberikan hasil yang akurat dan terukur, sangat berguna untuk penelitian dan aplikasi industri, terutama dalam produk makanan dan suplemen. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf bila ada yang salah. Selamat. Nah, untuk vitamin B2 atau yang disebut riboflavin memiliki karakteristik hal tersebut kuning hingga jingga, baunya lemah dan rasanya agak pahit. Fungsi dari vitamin B2 yaitu dapat menjaga kesehatan kulit, rambut, mencegah dan mengatasi anemia, mencegah dan mengobati migrain, mencegah katarak. Sumber vitamin B2 ini lumayan banyak, seperti makanan hewani, seperti daging, hati, ginjal, dan jantung, serta susu. Pada tanaman juga mengandung vitamin ini dalam kadar yang cukup tinggi, seperti kacang almond, jamur, gandum, dan kacang kedelai. Memiliki rules molekul C12, C17, 20, N4O6,
Titik lelehnya itu di titik 290 derajat Celcius, mudah larut dalam larutan basah, sukar larut dalam air, dan tidak larut dalam gliserol, dan pH-nya sekitar 4-5. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan tentang presentasi yang kami sampaikan. Materi yang saya bawakan yaitu vitamin B3. Vitamin B3 juga dikenal sebagai niacin, yaitu salah satu jenis vitamin B yang larut dalam air. Vitamin ini memiliki peran penting dalam berbagai fungsi tubuh, seperti membantu mengubah makanan yang kita konsumsi menjadi energi yang dapat digunakan oleh tubuh, menjaga kesehatan kulit, termasuk menjaga kelembapan kulit dan elastisitas kulit, menjaga kesehatan sistem saraf, dan membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Vitamin B3 dalam bentuk murni memiliki beberapa sifat fisik yang khas. Di antaranya, biasanya ditemukan dalam bentuk padatan kristal berwarna putih, larut dalam air, memiliki titik leleh yang spesifik, stabilitas, dan tidak berwarna. Adapun analisis kadar vitamin B3 yaitu terbagi dua metode, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Pada metode kualitatif terdapat dua bagian, yaitu kromatografi dan spektrofotometri. Pada kromatografi lapis tipis atau KLT, prinsipnya yaitu memisahkan komponen-komponen dalam sampel berdasarkan perbedaan polaritasnya pada fase diam atau plat KLT dan fase gerak atau pelarut. Cara kerja sampel ini dapat diaplikasikan pada plat KLT, kemudian dievolusi dengan fase gerak. Vitamin B3 akan bergerak sejauh tertentu sesuai dengan nilai RF-nya. Pada spektrofotometri UV vis, prinsipnya mengukur serapan sinar ultraviolet visible oleh molekul vitamin B3. Setiap senyawa memiliki spektrum serapan yang khas. Cara kerja sampel ini dilarutkan dalam pelarut yang sesuai dan kemudian di spektrum serapannya diukur pada panjang gelombang maksimum vitamin B3. Pada metode kuantitatif terdapat tiga pembagian, yaitu kromatografi cair kinerja tinggi, spektrofotometri, dan metode mikrobiologi. Pada kromatografi, prinsip memisahkan dan mengukur komponen dalam sampel berdasarkan perbedaan polaritasnya saat melewati kolom. Pada spektrofotometri UV vis, prinsipnya mengukur serapan sinar UV vis oleh molekul vitamin B3 pada panjang gelombang spesifik. Dan pada metode mikrobiologi, prinsip menggunakan mikroorganisme yang membutuhkan vitamin B3 untuk pertumbuhan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya lanjutkan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu vitamin B6 atau disebut juga dengan piridoksin, yaitu dapat membantu metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat, serta mendukung fungsi sistem saraf dan sistem kekebalan tubuh. Vitamin B6 berbentuk serbuk putih, hampir putih, tidak berwarna, tidak berbau, dan rasa asin. Sifat fisik dan kimia vitamin B6 yaitu memiliki rumus molekul C8H9NO3, mudah larut dalam air, sukar larut dalam etanol, tidak larut dalam eter, dan memiliki titik lebur 204-208 derajat Celcius. Vitamin B6 berperan penting dalam mengubah makanan menjadi energi, membentuk sel darah merah, mendukung fungsi otak dan produksi neurotransmitter, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh. Vitamin B6 bisa didapatkan dari daging sapi, daging ayam, daging ikan, kentang, wortel, bayam, pisang, dan alpukat. Selanjutnya yaitu analisa kadar vitamin B6 menggunakan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Pada metode kualitatif, yang pertama menggunakan metode kromatografi lapis tipis atau KLT. Metode ini sederhana dan cepat untuk memisahkan komponen-komponen dalam sampel. Vitamin B6 dapat dideteksi berdasarkan perbandingan nilai RF dengan standar.
Yang kedua yaitu menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis. Metode ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi vitamin B6 berdasarkan spektrum serapan khasnya pada panjang gelombang tertentu. Selanjutnya yaitu metode kuantitatif. Yang pertama menggunakan metode kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC. Metode ini merupakan metode standar AMAS untuk analisis vitamin B6 karena memiliki sensitivitas dan selektivitas yang tinggi. Yang kedua yaitu metode spektrofotometri UV-Vis. Metode ini dapat digunakan untuk analisis kuantitatif vitamin B6 dengan membuat kurva standar. Yang ketiga yaitu metode mikrobiologi. Metode ini didasarkan pada pertumbuhan mikroorganisme yang membutuhkan vitamin B6 sebagai faktor pertumbuhan. Yang terakhir yaitu metode immunoassay. Metode ini menggunakan prinsip reaksi antigen-antibodi untuk mengukur kadar vitamin B6. Setelah B6, kita memiliki vitamin B12, di mana vitamin B12 disebut juga sebagai kobalamin dengan rumus umumnya C68H88CON14P. Vitamin B12 adalah salah satu vitamin B yang sukar larut dalam air, larut dalam etanol, tidak larut dalam aseton, kloroform, dan ether. Vitamin ini memiliki peran penting dalam tubuh, yaitu seperti pembentukan sel darah merah, fungsi sistem saraf, metabolisme, menjaga kesehatan jantung, meningkatkan kesehatan rambut, kulit, dan kuku, serta mengatasi stres ringan. Untuk mengetahui kadar vitamin B12 dalam bahan pangan itu memiliki dua cara, secara metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kuantitatif untuk analisis kadar vitamin B12 itu ada reaksi pewarna, di mana prinsipnya vitamin B12 bereaksi dengan reagen tertentu untuk menghasilkan warna yang bisa diobservasi, seperti uji nitrit, di mana vitamin B12 bereaksi dengan nitrit membentuk senyawa berwarna merah muda, dan uji bakteri seperti bakteri tertentu dapat tumbuh dengan baik dalam media yang mengandung vitamin B12, di mana pertumbuhan bakteri itu menjadi indikasi adanya vitamin B12. Untuk metode kuantitatif itu ada metode dengan cara metode aktivasi neutro, di mana metode ini adalah teknik yang digunakan untuk menentukan kadar vitamin B12 atau kobalamin. Metode ini sering melibatkan pengujian dengan menggunakan reagen khusus dan pengukuran observasinya. Larutan HCl atau asam klorida untuk hidrolisis dan reagen COCl2 atau kobalt 2 klorida untuk aktivasi dan prosedurnya itu seperti hidrolisis, aktivasi, dan pengenceran. Ukuran absorbansi menggunakan panjang gelombang 361 nanometer. Dan ada metode spektrofotometri, di mana metode ini mengukur intensitas cahaya yang diserap oleh senyawa berwarna yang terbentuk dari reaksi B12 dengan reagen tertentu dengan panjang gelombang 360 nanometer. Dan ada kromatografi, di mana metode ini memisahkan vitamin B12 dari komponen lain dalam sampel, kemudian mengukur jumlahnya. Dan yang terakhir itu metode mikrobiologi, di mana metode ini mengukur pertumbuhan mikroorganisme yang membutuhkan vitamin B12 untuk berkembang biak atau tumbuh.
Vitamin C atau asam askorbat adalah nutrisi penting yang larut dalam air dan tidak dapat diproduksi oleh tubuh, sehingga harus diperoleh dari makanan. Berbentuk murni, asam askorbat muncul sebagai kristal putih yang tidak berwarna dan tidak berbau. Rumus kimia vitamin C adalah C6H8O6. Senyawa ini memiliki berat molekul sekitar 176,12 gram per mol dan merupakan senyawa yang larut dalam air serta memiliki sifat antioksidan yang tinggi. Vitamin C terdiri dari 6 atom karbon, 8 atom hidrogen, dan 6 atom oksigen. Manfaat vitamin C untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mendukung produksi kolagen, mencegah anemia, melindungi kesehatan tulang, dan menurunkan risiko penyakit kronis. Vitamin C banyak terdapat dalam berbagai buah dan sayuran, antara lain seperti jeruk, kiwi, brokoli, stroberi, dan lain-lain. Metode analisis vitamin C dapat dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, metode kualitatif. Analisis kualitatif bertujuan untuk mendeteksi keberadaan vitamin C dalam sampel. Metode yang umum digunakan adalah reaksi Benedict, menggunakan pereaksi untuk menunjukkan perubahan warna yang menandakan adanya vitamin C. Lalu ada reaksi dengan KMNO4, FeCl3, dan AgNO3. Masing-masing memberikan perubahan warna yang menunjukkan keberadaan asam askorbat. Lalu ada metode kuantitatif. Analisis kuantitatif mengukur kadar vitamin C dengan metode seperti titrasi asam basa, menggunakan larutan titran untuk menentukan konsentrasi vitamin C. Ada iodimetri, melibatkan reaksi redoks antara iodium dan vitamin C. Selanjutnya ada metode DCIP, menggunakan diklorofenolindofenol sebagai agen pengoksidasi. Dan terakhir ada metode spektrofotometri, mengukur absorbansi pada panjang gelombang tertentu untuk menentukan kadar vitamin C. Perkenalkan, nama saya Fauzia Putri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang vitamin A. Vitamin A atau retinol adalah vitamin esensial yang larut dalam lemak yang penting untuk kesehatan tubuh, terutama untuk kesehatan mata, sistem kekebalan tubuh, dan pertumbuhan sel. Retinoid bentuk aktif dan karotenoid bentuk provitamin merupakan dua bentuk dari vitamin A. Retinoid seperti retinol ditemukan dalam produk hewani seperti daging dan susu, sedangkan karotenoid seperti beta-karoten berasal dari sumber nabati seperti wortel dan bayam. Rumus kimia dari vitamin A adalah C20H30O yang terdiri dari 20 atom karbon atau C, 30 atom hidrogen atau H, dan 1 atom oksigen atau O, dan memiliki berat molekul sebesar 286,45 gram per mol. Vitamin A memiliki struktur polyisoprenoid dengan cincin sikloheksanil yang berperan penting dalam fungsi biologis termasuk untuk penglihatan dan sistem imun. Kemudian kita masuk ke dalam analisis kadar vitamin A. Yang pertama, analisis kadar vitamin A ini terdapat dalam dua metode. Yang pertama itu adalah metode kualitatif. Nah, metode kualitatif ini terbagi atas dua. Yang pertama ada kromatografi lapis tipis atau KLT yang digunakan untuk memisahkan komponen dalam sampel. Hasil positif ditunjukkan dengan bercak berwarna pada plat KLT-nya. Yang kedua ada reaksi kimia dengan SbCl3 yang dimana penambahan reagen ini menghasilkan perubahan warna, yaitu warna biru tua yang menunjukkan keberadaan vitamin A dalam sampel. Nah, yang metode kedua itu ada metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada spektrofotometri UV-Vis yang dimana untuk mengukur absorbansi pada panjang gelombang tertentu sepanjang 325 nanometer untuk menentukan konsentrasi vitamin A dalam sampel. Metode ini efektif karena vitamin A memiliki pigmen berwarna yang dapat diukur secara akurat. Nah, yang kedua itu ada HPLC atau High Performance Liquid Chromatography yang digunakan untuk menganalisis vitamin A karena kemampuannya dalam memberikan hasil yang valid, selektif, dan cepat.
HPLC ini dapat memisahkan retinol dan retinil ester yang tidak dapat dilakukan oleh metode lain seperti spektrofotometri. Selanjutnya ada vitamin D. Vitamin D adalah vitamin yang larut dalam lemak dalam keluarga senyawa yang meliputi D1, D2, dan D3. Tubuh memproduksi vitamin ini secara alami saat terkena sinar matahari langsung. Rumus kimia vitamin D adalah C27H44O. Sumber vitamin D terbaik adalah sinar matahari, karena kulit memproduksi vitamin D saat terpapar sinar UVB. Selain itu, makanan tertentu seperti ikan berlemak, salmon dan makarel, produk susu yang difortifikasi dan kuning telur juga mengandung vitamin D. Vitamin D memiliki berbagai manfaat penting untuk kesehatan, yaitu kesehatan tulang, sistem kekebalan tubuh, dan menjaga kesehatan jantung. Kekurangan vitamin D dapat menimbulkan berbagai gejala seperti kelelahan dan kelemahan, nyeri tulang dan sendi, dan gangguan sistem kekebalan tubuh. Adapun analisis kadar vitamin D. Yang pertama, metode kualitatif. Metode ini memiliki dua, yaitu uji warna dan spektroskopi. Uji warna merupakan metode ini melibatkan reaksi kimia yang menghasilkan warna tertentu saat bereaksi dengan vitamin D. Metode ini dapat digunakan untuk menentukan keberadaan vitamin D dalam suatu sampel. Yang kedua, spektroskopi. Menggunakan teknik seperti UV phase spektroskopi untuk mendeteksi keberadaan vitamin D berdasarkan penyerapannya pada panjang gelombang tertentu. Yang kedua, metode kuantitatif. Yang pertama adalah metode HPLC. Metode ini sering digunakan untuk mengukur konsentrasi vitamin D dalam suatu sampel. Sampel dipisahkan menggunakan kolom khusus dan konsentrasinya diukur dengan detektor. Yang kedua, ada metode ELISA. Metode ini menggunakan antibodi spesifik untuk vitamin D dengan mengukur intensitas sinyal yang dihasilkan. Konsentrasi vitamin D dalam sampel dapat ditentukan. Yang ketiga, mass spektrometri. Metode ini mengukur sangat akurat dan digunakan untuk mengukur berbagai bentuk vitamin D seperti D2 dan D3 dalam suatu sampel. Nah, baik, kita selanjutnya masuk ke vitamin E. Nah, definisi dari vitamin E itu adalah vitamin larut lemak yang berfungsi sebagai antioksidan. Nah, vitamin E ini terdiri dari 8 senyawa alami, yaitu 4 tokoferol, alfa, beta, gamma, serta delta, dan 4 tokotrienol. Alfa tokoferol adalah bentuk yang paling aktif dan yang banyak ditemukan dalam tubuh manusia. Nah, manfaat vitamin E itu berperan sebagai antioksidan yang melindungi sel dari kerusakan radikal bebas, menjaga kesehatan kulit, dan membantu penyembuhan luka, mendukung sistem kekebalan tubuh, serta melindungi sel-sel saraf dan fungsi kognitif. Adapun akibat kekurangan dari vitamin E ini, yaitu gangguan sistem saraf atau neuropati perifer, kelemahan otot, gangguan penglihatan, serta menurunnya sistem kekebalan tubuh. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis kadar vitamin E, yaitu dengan menggunakan dua metode, yaitu metode kualitatif serta metode kuantitatif. Nah, metode kualitatif ini yaitu ada 2 poin, yaitu uji warna serta uji kromatografi lapis tipis. Nah, pada uji warna, yaitu reaksi dengan FeCl3 itu menghasilkan warna merah, sedangkan reaksi dengan HNO3 pekat itu menghasilkan warna merah kecoklatan. Nah, pada uji kromatografi lapis tipis, itu menggunakan fase diam silika gel, fase gerak, campuran heksana dan etil asetat, deteksi dengan sinar UV atau reaksi semprot. Nah, pada metode kuantitatif itu terdapat 3 poin juga, yaitu kromatografi cair kinerja tinggi, fase diam, kolom C18 atau silika, fase gerak, campuran pelarut organik, detektor UV atau fluorescence. Metode ini sangat dapat memberikan hasil yang akurat dan spesifik. Nah, yang kedua itu adalah spektrofotometri UV phase. Pengukuran pada panjang gelombang 292 nm
preparasi sampel melalui ekstraksi dan saponifikasi. Perhitungan kadar menggunakan kurva kalibrasi. Nah, yang ketiga itu ada gas kromatografi atau GC. Itu menggunakan kolom kapiler, detektor FID atau Flat Ionization Detector. Memerlukan derivatisasi sampel. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai vitamin K. Vitamin K adalah nutrisi penting yang memiliki peran yang krusial dalam menjaga kesehatan tubuh. Vitamin ini terutama dikenal karena perannya dalam proses pembekuan darah, tetapi manfaatnya jauh lebih luas dari itu. Manfaat dari vitamin K adalah untuk pembekuan darah, kesehatan tulang, kesehatan jantung, dan fungsi otak. Vitamin K dapat ditemukan dalam dua bentuk utama, yaitu vitamin K yang terdapat dalam sayuran hijau berdaun gelap seperti bayam, kale, dan kol, dan vitamin K2 yang ditemukan dalam makanan fermentasi seperti natto, keju, dan produk olahan susu. Kekurangan vitamin K dapat menyebabkan masalah pembekuan darah, mudah memar, dan luka yang sulit disembuhkan. Bayi yang baru lahir seringkali diberikan suntikan vitamin K untuk mencegah pendarahan. Analisis kadar vitamin K dengan metode kualitatif dapat dilakukan dengan kromatografi lapis tipis atau KLT. Sampel ini dipisahkan berdasarkan polaritasnya pada fase diam atau plot KLT dan fase gerak atau pelarut. Vitamin K akan menghasilkan bercak spesifik dengan warna tertentu di bawah sinar UV. Lalu ada spektrofotometri UV vis, di mana vitamin K memiliki serapan karakteristik pada panjang gelombang tertentu dalam spektrum UV vis. Dengan membandingkan spektrum sampel dengan spektrum standar, keberadaan vitamin K dapat dikonfirmasi. Metode imunologis menggunakan antibodi spesifik untuk vitamin K. Metode ini sangat spesifik dan sensitif, namun membutuhkan peralatan yang lebih canggih. Metode kuantitatif, yang pertama ada kromatografi cair kinerja tinggi. Di sini sampel dipisahkan dan dideteksi dengan menggunakan kolom khusus dan detektor yang sesuai, misalnya detektor UV atau fluoresensi. Lalu yang kedua ada spektrofotometri, serupa dengan analisis kualitatif, namun di kuantitatif dilakukan berdasarkan intensitas serapan pada panjang gelombang tertentu. Dan metode elektrokimia berdasarkan interaksi antara vitamin K dengan elektroda. Metode ini sensitif dan selektif, namun memerlukan persiapan sampel yang hati-hati. Lalu ada metode biologi menggunakan mikroorganisme yang membutuhkan vitamin K untuk tumbuh.